Yang gue sukanya, dari chapter 1 sampai 43 walaupun settingnya cuma di perpustakaan aja, tapi ceritanya bisa beragam. Dan semuanya menarik buat dibaca. Buat gue malah nggak ada yang ngebosenin. Cerita bermula dari Hayase Maru, pekerja perpustakaan yang disuruh ngurus isi daerah, orang yang lagi mau bikin kartu member. Pas Hayase Maru ngecek datanya, Hayase Maru nemuin kalau isi daerah belum ngembaliin buku yang dia pinjem 10 tahun yang lalu. Isi daerah bilang kalau dia nggak ingat dan bukunya pun udah hilang. Hayase Maru nyuruh isi daerah ganti rugi. Isi daerah kesel, tapi dia langsung didatengin sama pekerja lainnya, namanya Shirai. Isi daerah pun akhirnya mau ganti rugi. Dia nanya berapa harga bukunya, tapi kata Hayase Maru ganti ruginya isi daerah harus beli buku yang dia hilangin. Isi daerah malu belinya karena bukunya adalah buku anak-anak. Isi daerah pun kesel dan nggak mau lagi ke perpustakaan ini karena dia ngerasa Hayase Maru dan Shirai sebenarnya nggak mau isi daerah ngunjungin perpustakaan ini. Shirai nanya apa isi daerah yakin dengan keputusannya karena Shirai tahu setiap orang yang ke perpustakaan adalah orang-orang yang penasaran akan sesuatu. Isi daerah pun tetap pergi. Sampai mau tutup, isi daerah nggak balik-balik lagi. Pas Hayase Maru mau pulang, dia ingat ada buku yang mau dia beli, jadi dia mau mampir ke toko buku. Di situ dia nemuin Shirai lagi ngeliatin sesuatu. Ternyata isi daerah ada di depan toko buku. Dia mau masuk tapi nggak jadi-jadi. Lalu akhirnya isi daerah pun masuk. Hayase Maru dan Shirai ngikutin dari belakang. Isi daerah ingat pas kecil dia sempat nanya ke ayahnya kenapa buaya suka mangap. Terus ayahnya bilang kalau isi daerah harus nyari sendiri jawabannya di buku. Dan mereka pun pergi ke perpustakaan, tapi nggak lama abis itu orang tua isi daerah cerai. Buku yang dipinjam hilang dan isi daerah sekarang juga udah lupa sama jawabannya. Karena penasaran lagi sama jawabannya, isi daerah pun baca lagi bukunya. Abis itu isi daerah langsung buru-buru ke kasir. Dan abis bayar dia langsung lari pulang. Hayase Maru dan Shirai bahagia ngeliat itu. Pas pulang, Hayase Maru lupa kalau dia tadinya mau beli buku. Sedangkan Shirai ke situ karena emang dia khawatir sama isi daerah. Besoknya isi daerah balik lagi buat ganti rugi. Pas kartu membernya selesai dibuat, isi daerah pun langsung mau minjem buku. Tapi ternyata buku yang dia mau pinjem udah keburu dipinjem sama orang lain. Dan nggak tahu kapan dibalikinnya. Isi daerah kesel banget. Nah, itu chapter 1 dari manga Zeikinde Katahon. Cerita kedepannya si isi daerah bakal jadi pekerja part-time di perpustakaan itu ya. Jadi ceritanya bakal nyeritain kehidupan sehari-hari di perpustakaan. Terus karena perpustakaan staffnya itu banyak, jadi tentu aja masih banyak banget karakter yang akan muncul ke depannya. Sebenarnya manga ini udah ada sampai chapter 60-an ya, tapi pas gue buat video ini yang diterjemahin baru ada sampai chapter 43 aja. Gue juga udah baca sampai chapter 43, jadi sekarang gue mau review manga Zeikinde Katahon dari chapter 1 sampai chapter 43. Pertama bahas genrenya dulu nih. Jadi ini kan slice of life sama komedi ya. Dramanya ada sih tapi dikit. Dan gua kasih tau dulu nih, kalian yang mau baca ini jangan ngarepin ada romansnya ya. Karena sampai chapter 43 bener-bener nggak ada romansnya. Tapi dari segi komedi sama slice of life-nya, manga ini seru buat ikutin. Sampai chapter 43, plot ceritanya benar-benar seputar perpustakaan aja. Dan gue juga nggak nyangka ya, dari satu tema banyak banget kisah yang bisa diangkat. Yang gue sukanya, dari chapter 1 sampai 43 walaupun settingnya cuma di perpustakaan aja, tapi ceritanya bisa beragam. Dan semuanya menarik buat dibaca. Buat gue malah nggak ada yang ngebosenin. Tapi ini kan settingnya di perpustakaan Jepang, jadi tentu aja banyak referensi yang kita pasti nggak tahu. Kayak misalnya pas karakternya ngomongin hukum di Jepang, atau ngomongin buku-buku Jepang. Gue yakin sih kalau orang Indonesia yang baca ini pasti ada yang ngerasa bosen, tapi pasti ada juga yang malah pengen tahu lebih jauh. Kalau buat yang udah tahu atau familiar sih ini mah malah nggak jadi masalah ya. Gue juga bagian dari orang yang nggak familiar sama referensi-referensi itu. Tapi kalau gue sendiri sih masih enjoy-enjoy aja bacanya, karena walaupun gue nggak ngerti sama referensinya, keseluruhan ceritanya masih menarik buat diikutin. BTW, si isi daerah kerja part-time juga ada alasannya, karena ada orang yang nyobek-nyobek buku, dan jadinya dia mau nemuin orang yang nyobek-nyobek buku itu. Sampai chapter 43 sih belum ketemu ya, si isi daerah masih penasaran sama orang yang nyobek-nyobek buku itu. Jadi gua rasa walaupun ini emang slice of life yang setiap chapter permasalahan yang dialami atau kisah yang terjadi di perpustakaan juga beda-beda, tapi si daerah sebagai karakter protagonis punya tujuannya juga, yaitu nyari si penyobek buku itu. Untuk kisah-kisah yang terjadi di perpustakaan biasanya nggak terlalu serius ya, nggak ada drama yang ekstrim banget, jadi manga ini termasuk bacaan yang santai. Nggak perlu mikir yang serius-serius, cukup nikmatin dengan santai aja. Tapi sampai chapter 43 gue ngerasa ada dua arc yang bisa dibilang lebih serius dibanding arc lainnya. Habis baca dua arc ini gue jadi ngerasa kelemahan di manga ini. Jadi dua arc itu punya masalah yang sama, awal sama pertengahannya sih emang seru, tapi karena ini agak serius, jadi yang diharapin juga bagian akhirnya harus kerasa puas. Tapi bagian akhirnya selalu nanggung, jadi nggak puas bacanya. Rasanya pengarangnya kayak berubah pikiran di akhir. Jadi rasanya yang di awal sampai pertengahan mau dibuat agak serius, tapi di akhir bagian seriusnya malah dikurangin. Cerita yang gue maksud itu pertama tentang dua pekerja yang pas meeting selalu adu argumen, sampai parah banget nggak ada yang bisa berhentiin. Tapi di ceritanya kagak kerasa adu argumennya. Terus yang kedua ada pekerja yang suka nyuruh orang lain buat kerjain bagian dia, sampai pekerja lain pada kesel. Tapi akhirnya selesai gitu aja. Jadi walaupun pekerja itu kena imbasnya, tapi rasanya pas baca jadi kurang puas. Dari dua arc ini gue jadi ngerasa pengarangnya bagusan nulis cerita slice of life daripada nulis drama yang serius-serius.
Walaupun dramanya kurang muasin, kurang greget, tapi slice of life-nya bagus ya. Karena karakternya juga bagus-bagus. Bisa dibilang gue suka sih sama semua karakter di manga ini. Dari protagonisnya, yang bikin gue tertarik sama karakter isi daerah itu dia dibuatnya anak berandalan yang penasaran sama sesuatu. Jadi plot ceritanya kebanyakan terjadi karena isi daerah yang penasaran sama sesuatu. Karakter lainnya juga unik-unik ya, walaupun ada yang baru tampil sedikit doang tapi tetap udah kerasa uniknya. Jadi dinamika isi daerah sama setiap karakter juga kerasa beda-beda. Ini salah satu alasan kenapa manga ini walaupun nyeritain tentang perpustakaan doang tapi masih tetap nggak ngebosenin. Karakter yang sering muncul sih ada Hayase Maru, Shirai, Asano, dan Imamura. Mereka semua punya kepribadiannya masing-masing, dan jadinya mereka kayak ngebawa elemen baru ke cerita manga ini. Yang gue sukanya kehidupan mereka di luar perpustakaan masih jadi misteri ya, tapi lama-kelamaan mulai diperlihatkan dikit-dikit. Gue nggak mau spoiler, tapi mungkin ada yang bakal bikin kalian sedikit kaget sama kehidupan mereka di luar perpustakaan. Dari gambarnya, awalnya gue ngira gambarnya biasa aja, tapi semakin dibaca gue jadi ngerasa gambarnya punya daya tariknya sendiri. Sebenarnya dibilang bagus banget mah nggak juga ya, tapi lama-lama gue ngerasa kalau gambarnya itu unik. Dari gambarnya juga jadinya karakternya kerasa makin unik ya. Soalnya dari desain karakternya kan juga udah oke banget. Semuanya gue suka, dari karakter cowok sampai karakter ceweknya. Apalagi karakter ceweknya ya. Semua desain karakternya unik, bener-bener tingkat atas lah pokoknya desain karakternya. Jadi gue nikmatin banget sih gambar sama desain karakternya. Pas gue buat video ini, manga ini udah terbit 5 volume dan udah ada 63 chapter. Tapi kalau yang fisiknya baru ada yang bahasa Jepangnya aja. Jadi yang bahasa Indonesia ataupun Inggris belum ada yang nerbitin ya. Dan gue pengennya sih biar manga ini bisa terbit di Indonesia, biar gue bisa ngoleksi fisiknya. Jadi buat sekarang gue bacanya itu yang versi digitalnya. Terus karena secara resmi manga ini baru adanya di Jepang aja, jadinya gue bacanya itu yang versi fan translationnya. Gue bacanya itu di Manga Dex, tapi di situ cuma adanya yang bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini yang terjemahin sih udah ada, tapi belum terlalu banyak chapter yang udah diterjemahinnya. Gue taruh link tempat bacanya di deskripsi ya. Gue sih nggak nyangka ya dari permasalahan di perpustakaan doang bisa jadi banyak cerita yang menarik-menarik. Setiap chapternya kerasa santai, menarik, dan lucu, jadi bacanya gue nikmat banget. Tapi ada beberapa chapter yang kerasa agak serius, dan malah chapter yang agak serius itu yang malah jadi kelemahan di manga ini. Tapi biarpun begitu, secara keseluruhan manga ini bagus banget. Karena karakternya juga unik-unik. Mau nyeritain karakter yang manapun ceritanya masih bagus. Apalagi dari gambar dan desain karakternya. Kalau gue bilang gambar dan desain karakternya punya daya tariknya sendiri. Segitu aja review dari gue untuk manga Zeiken Dekatahon chapter 1-43. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.